Bisnis itu dari pengalaman. Kegagalan itu pasti, tapi gimana caranya kita menyikapi kegagalan tersebut. Nah, kan biasanya banyak orang, gue mau bisnis apa nih, ya kan? Ya intinya bisnis itu harus dijalani, harus dicoba. Kalau nggak dicoba itu kan kita nggak akan tahu ya, kita akan berhasil di mana. Nah, aku ingat kata-kata seorang pembisnis bahwa namanya kita menjadi seorang pengusaha, kita itu harus bangkrut 10 kali. Nah, namun menurutku kalau bangkrut 10 kali rasanya banyak banget ya. Kan tentunya kita bisa meminimalisir kebangkrutan itu dengan cara kita menyikapi solusi, menyikapi persoalan-persoalan dan permasalahan. Ketemu lagi sama aku Rindu Davina di program Buka Usaha. Nah, tahu nggak sih pemirsa kalau bisnis coffee shop itu adalah bisnis yang lagi digandrungi sama banyak orang di berbagai daerah. Nah, sekarang Rindu lagi di daerah Depok, Jawa Barat. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing sama salah satu pembisnis dalam bidang coffee shop. Pengen tahu kayak gimana beliau menggeluti bisnisnya ini, tips and trik apa aja yang akan beliau bagikan untuk pemirsa Buka Usaha? Tetap di Buka Usaha ya. Ayo mulai dan jangan takut untuk gagal. Membedakan antara karyawan dan bisnis, ya kan. Kalau untuk karyawan itu kan kita pendapatannya tetap ya per bulan. Nah, aku berpikir kalau aku hanya menjadi karyawan saja, aku rasa diriku nggak bisa berkembang gitu. Nah, makanya aku putuskan untuk mempunyai bisnis. Memilih bisnis coffee shop jujur dari diriku sendiri, karena aku ini orang yang hobi ngopi, bisa dibilang kayak gitu. Nah, salah satunya yang bikin aku tertarik adalah coffee shop, karena aku ngelihat coffee shop itu menjadi tempat orang-orang untuk bertemu, tempat orang-orang untuk meeting, untuk deal-dealan itu di coffee shop rata-rata seperti itu, Mbak. Untuk dibilang takut ya pasti, karena kan namanya usaha itu, namanya di bidang usaha itu kan pasti gambling ya, Mbak. Nah, untuk rasa takut itu pasti, tapi yang membuatku optimis adalah aku ya terus berusaha, terus memasarkan produk-produknya, terus menjalin hubungan, maintain customer, itu langkah-langkah yang bagus menurutku kayak gitu, Mbak. Sebenarnya kalau perbedaan antara coffee shop dan roastery itu, kalau coffee shop kan kita hanya menjual minuman ya, kita hanya menjual tempat. Kalau bidang roastery itu lebih luas lagi menurutku. Itu bisa supply ke kafe-kafe, ke kedai-kedai, ke resto, ke hotel. Nah, itu yang membuatku ingin lebih berkembang lah, ingin mempunyai bisnis lebih bagus itu dengan roastery, karena kita mengolah kopi ini dari hulu. Kita punya beberapa rekanan petani di tiap daerah. Nah, kami mendapatkan kopi itu dengan harga yang murah. Rekanan petani itu memberikan harga yang bagus untuk kami, dan kami menjualnya kepada end user ya, dan reseller itu kan bisa marginnya lebih banyak kayak gitu. Untuk strategi ya, kita harus pertama sikap kita harus humble dengan semua orang, dan layanan kita bagus, cepat, pengirimannya cepat, produk kita bagus. Nah, itu tentunya reseller itu akan lebih senang kayak gitu. Tentunya dengan harga murah,
terus promo-promo yang kita berikan itu customer lebih mempertimbangkan sih hal-hal yang seperti itu. Kendalanya sangat berat. Pasti ya. Ya, sangat berat. Karena kan tahun ini COVID ya, kita dilanda pandemi COVID-19, tentunya omsetku turun sampai dengan 50%. Dan aku harus menjaga operasional, aku tetap menggaji karyawan. Nah, itu yang aku rasa berat di tahun ini. Kalau COVID itu kan kita tahu sekarang PSBB ya, dan masih PSBB. Nah, untuk menanggulanginya ya kita bikin produk, misalnya contohnya botol, kopi botol. Kan memang sekarang kopi botol tuh banyak ya. Lagi hits kopi botol. Nah, itu kita menggunakan beberapa reseller. Kan nggak semua perkantoran tutup nih, Mbak. Perkantoran memang ada yang buka, namun beberapa. Nah, kita mengandalkan reseller-reseller ini untuk menjual. Dan mereka kan juga tentunya senang, karena mereka mendapatkan keuntungan kayak gitu. Aku memilih nama 3 karena istriku ada 3. Istriku 1. Tapi ada 3-nya. Makanya 3 itu dengan plesetan angka 3 kan? 3. Nah, ikat itu filosofinya adalah ikatan ya. Karena keterikatan antara aku dengan istri, dengan keluarga, makanya jadilah nama 3 ikat.